wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 1110 ingin mempresentasikan tugas PJOK yang berjudul Bahaya Nafzat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sandi Cahaya Putri. Perkenalkan, nama saya Syafira Isni Putri. Saya Dian Cahaya. Nafzat adalah singkatan dari narkotika, psikotika, dan zat adiktif, yaitu berbagai jenis zat kimia yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat sehingga mengubah perasaan, pikiran, dan perilaku seseorang. Pengguna nafzat tanpa pengawasan medis dapat menimbulkan ketergantungan fisik maupun psikotis, membuat penggunaan sulit berhenti meskipun mereka tahu bahwa zat tersebut itu berbahaya. Secara umum, nafzat digunakan sebagai obat tertentu, namun menyalahgunakan dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan sosial dan hukum. Nafzat terbagi menjadi 3 jenis utama. Pertama, narkotika, yaitu zat yang dapat menurunkan kesadaran dan memberikan efek anestesi seperti ganja, heroin, dan kokain. Kedua, psikotropika, yaitu zat yang lebih mempengaruhi pada kondisi kejiwaan, misalnya ekstasi, LSD, dan amfetamin yang dapat menimbulkan halusinasi dan perubahan suasana hati. Ketiga, zat adiktif lainnya, yaitu zat yang sering digunakan sehari-hari namun tetap berbahaya bila disalahgunakan, seperti alkohol, nikotin pada rokok, dan bahan berbau menyengat seperti lem, iPhone. Semua jenis ini berpotensi menimbulkan ketergantungan dan berbagai dampak negatif lainnya. Oke, baik. Selanjutnya ada penyebab penyalahgunaan. Penyebab penyalahgunaan ini biasanya muncul karena berbagai faktor yang saling berkaitan. Yang pertama, biasanya karena ada rasanya ingin tahu, itu menjadi alasan terbesar di kalangan remaja. Terutama ketika mereka melihat teman sebayanya mencoba, rasa keinginan mencobanya juga pasti akan timbul. Oke, lanjut, ada lingkungan pergaulan yang tidak sehat juga berperan besar karena seseorang sering mengikuti tekanan sosial agar terlihat diterima oleh kelompoknya. Terus dampaknya itu nggak main-main, karena dampak penyalahgunaan nafzat terhadap kesehatan sangat serius dan dapat terjadi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Secara fisik, nafzat dapat merusak organ penting seperti otak, jantung, paru-paru, dan hati. Penggunaan sering mengalami gangguan tidur, penurunan nafsu makan, kejang-kejang, bahkan kesulitan bernafas. Secara mental, nafzat dapat menyebabkan halusinasi, depresi, paranoia, kecemasan tinggi, hingga gangguan kepribadian. Dalam kasus yang lebih parah, penggunaan berlebihan dapat menyebabkan overdosis yang mengancam nyawa dan memperlukan penanganan medis segera. Oke, seperti yang dijelaskan sama Sandia tadi, sekarang terdapat dampak sosial dan ekonomi. Dampak sosial ini juga dapat kita temui di sekolah. Nah, jadi biasanya dampak dari untuk anak sekolah itu kehilangan konsentrasi dan penurunan ranking. Kalau untuk orang dewasa biasanya banyak kehilangan pekerjaan. Dan kalau untuk masalah ekonomi juga bermasalah dengan finansial. Cara mencegah penyalahgunaan nafzat. Pencegahan penyalahgunaan nafzat harus dimulai dari diri sendiri. Dengan menjaga pergaulan yang sehat dan berani menolak ajakan yang mengarah pada perilaku negatif. Pendidikan sejak dini terhadap bahaya nafzat sangat penting agar remaja memahami konsekuensi yang dapat terjadi. Komunikasi yang baik antara anak, orang tua, dan guru juga dapat mengurangi risiko penyalahgunaan, karena seseorang yang merasa dihargai dan didukung biasanya tidak mencari pelarian melalui zat berbahaya. Selain itu, mengikuti kegiatan positif seperti olahraga, organisasi sekolah, atau hobi kreatif dapat membantu remaja memanfaatkan waktu dengan baik sehingga tidak mudah terjerumus. Nah, terus ada upaya penanggulangan nafzat. Upaya penanggulangan nafzat, penyalahgunaan nafzat melibatkan berbagai pihak, yaitu ada masyarakat, keluarga, sekolah, pemerintah,
Terus penyaluran secara rutin perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya nafza. Bagi penggunaan yang sudah terlanjur terjerat ketergantungan, abilitas menjadi langkah penting agar mereka dapat pulih dan kembali menjadi kehidupan normal. Nah, pemerintah itu juga perlu memperkuat hukum terhadap yang pengguna nafza itu, biar mereka tuh kapok gitulah istilahnya itu. Terus lingkungan masyarakat harus dibangun menjadi lingkungan yang aman dan mendukung, sehingga remaja dapat tumbuh dengan baik tanpa terpapar risiko penyalahgunaan zat berbahaya. Kesimpulan. Baik, terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya, nafza merupakan ancaman serius bagi kesehatan jasmani, mental, serta masa depan seseorang. Penyalahgunaannya tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga keluarga, masyarakat, bahkan negara. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanggulangan harus dilakukan bersama-sama dengan kesadaran bahwa masa depan generasi muda harus dijaga sebaik mungkin. Dengan memahami bahaya dan dampaknya serta memperkuat dukungan lingkungan sekitar, kita dapat bersama-sama menciptakan kehidupan yang sehat dan bebas dari nafsa. Ya, sekian dari kami, presentasi kami hari ini. Maaf jika ada salah atau tidak serius. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Pak. Bye.